Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 1, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat selalu ya, dan tentunya selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Ketemu lagi dengan Ustadz Zanita. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Hayya bina nabda darsana bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kalian siapkan dulu buku pulpenanya dan buka halaman 140. Pembelajaran yang pertama yaitu Bahasa Indonesia materi mengenal ungkapan perintah. Lingkungan sekolah harus dijaga kebersihannya. Sekolah yang bersih membuat belajar lebih nyaman. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab semua warga sekolah. Lingkungan sekolah yang tidak bersih dapat membuat siswa mudah terjangkit penyakit. Perhatikan percakapan berikut. Mai, tolong bantu aku membuang sampah ya. Baiklah Fitri, mari aku bantu agar cepat selesai. Percakapan di samping mengandung ungkapan perintah. Ungkapan perintah berisi permintaan seseorang untuk melakukan sesuatu. Ungkapan perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Kita dapat menggunakan ungkapan perintah pada teman atau orang yang lebih muda usianya. Perhatikan contoh ungkapan perintah yang lain berikut. Yang pertama, tutuplah semua tempat penampungan sampah. Kedua, tolong ambilkan aku sapu. Ketiga, rapikan kamarmu sebelum pergi sekolah. Yang keempat, bersihkan dapur ini agar menjadi bersih kembali. Selanjutnya, yuk kita kerjakan bersama-sama soal ayo berlatih memahami ungkapan perintah halaman 141. Berilah tanda centang untuk kalimat yang merupakan ungkapan perintah. Soal pertama, Made pergi ke sekolah bersama Dedi. Nah, kira-kira jawabannya ungkapan perintah atau bukan ya anak-anak? Betul sekali, kalimat tadi bukan termasuk ungkapan perintah karena kalimat tadi termasuk ungkapan pernyataan. Nah, soal kedua, siapa yang tidak membawa PR? Nah, kira-kira jawabannya apa ya anak-anak? Betul sekali. Kalimat tadi bukan termasuk ungkapan perintah karena ungkapan tadi termasuk ungkapan tanya. Terus nomor 3, tolong bersihkan papan tulis. Kira-kira kalimat tadi termasuk ungkapan perintah atau bukan ya anak-anak? Betul sekali, kalimat tadi termasuk ungkapan perintah karena berisi permintaan untuk membersihkan papan tulis. Soal yang keempat, jagalah kebersihan di lingkungan sekolah. Nah, betul sekali, kalimat tadi termasuk ungkapan perintah karena berisi permintaan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Selanjutnya nomor 5, kumpulkan bukumu di meja guru. Nah, kira-kira kalimat tadi termasuk ungkapan perintah atau bukan? Nah, betul sekali, kalimat tadi berisi ungkapan perintah karena berisi permintaan mengumpulkan buku di meja guru. Nomor 6, beberapa siswa tidak masuk karena sakit. Kira-kira itu tadi termasuk kalimat ungkapan perintah atau bukan ya? Nah, jawabannya yaitu termasuk bukan kalimat perintah karena berisi ungkapan pernyataan. Soal nomor 7, bantulah Fitri membagikan hasil ulangan. Nah, kira-kira kalimat tadi termasuk ungkapan perintah atau bukan ya anak-anak? Jawabannya yaitu
termasuk ungkapan perintah karena berisi permintaan membantu Fitri untuk membagikan hasil ulangan. Nomor 8. Kemana siswa akan berlibur bersama? Nah, kalimat tadi termasuk ungkapan perintah atau bukan? Nah, jawabannya yaitu bukan termasuk kalimat ungkapan perintah karena kalimat tadi berisi ungkapan pertanyaan. Selanjutnya, pendalaman materi PPKN. Materi menjelaskan bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Ayo kita pelajari kembali bunyi dan lambang sila ketiga Pancasila. Sila ketiga Pancasila berbunyi Persatuan Indonesia. Simbol ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Sila ketiga Pancasila bermakna bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Kerjasama membersihkan sekolah merupakan salah satu sikap yang sesuai sila ketiga Pancasila. Selanjutnya kita bahas soal bersama-sama. Halaman 142, ayo berlatih menuliskan bunyi dan simbol sila ketiga Pancasila. Soal pertama, tuliskan bunyi sila ketiga Pancasila. Ayo, gimana bunyi sila ketiga Pancasila? Ya, betul. Jawabannya Persatuan Indonesia. Soal yang kedua, tuliskan simbol sila ketiga Pancasila. Kira-kira simbol sila ketiga apa ya? Simbol sila ketiga yaitu pohon beringin. Soal nomor 3, tuliskan contoh sikap sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Itu jawabannya, contohnya tidak membeda-bedakan teman. Terus, disiplin mengikuti upacara bendera sebagai wujud nyata rasa cinta tanah air, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendalaman materi SPDP menjelaskan cara membuat karya seni dari bahan lunak halaman 142. Tanah liat termasuk bahan lunak. Tanah liat mudah dibentuk menjadi karya seni yang indah. Berikut contoh karya seni dari tanah liat. Tuh ada gambar vas bunga, ada cangkir, dan ada juga topeng hiasan dinding. Salah satu contoh karya seni pada gambar di atas adalah topeng hiasan dinding. Topeng tersebut dibuat dengan cara dicetak pada cetakan khusus. Nah, kalian bisa mencoba di rumah ya. Selanjutnya, pendamping pembelajaran 2, halaman 144, pendalaman materi bahasa Indonesia menggunakan ungkapan perintah dalam percakapan. Banyak manfaat yang dapat diperoleh jika lingkungan sekolah bersih dan sehat. Lingkungan sekolah yang bersih dapat menjauhkan kita dari sumber penyakit. Selain itu, lingkungan sekolah yang bersih juga membuat semua warga sekolah merasa nyaman. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, perlu dilakukan kerjasama. Perhatikan percakapan berikut. Anak-anak, kita bersihkan halaman ya. Baik, Pak. Dapatkah kamu menemukan ungkapan perintah pada percakapan di atas? Ingatlah bahwa ungkapan perintah adalah ungkapan yang bertujuan agar orang lain melakukan sesuatu. Selanjutnya, pendamping pembelajaran 3 halaman 145, pendamping materi PPKN menjelaskan makna simbol sila ketiga Pancasila. Kalian sudah mempelajari bahwa simbol sila ketiga Pancasila adalah pohon beringin. Pohon beringin memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Daun pohon beringin bersatu menyerupai bentuk atap rumah. Pohon beringin biasa digunakan untuk berteduh. Pohon beringin menjadi simbol persatuan. Selanjutnya, keterampilan kinerja praktik PPKN menentukan simbol dan sikap sesuai sila ketiga Pancasila halaman 145. Nah, kali ini kita bahas bersama-sama ya. Perhatikan gambar simbol sila Pancasila berikut. Bunyi sila Pancasila tersebut adalah, nah itu kan ada pohon beringin. Gimana bunyinya anak-anak?
Bunyinya adalah Persatuan Indonesia. Selanjutnya, contoh sikap yang sesuai sila Pancasila tersebut adalah, yuk kira-kira apa anak-anak? Nah, yang pertama yaitu tidak membeda-bedakan teman. Yang kedua, cinta tanah air. Ketiga, menghargai perbedaan pendapat. Dan yang terakhir, tidak saling memaksakan kehendak kepada orang lain. Selanjutnya, pendalaman materi Bahasa Indonesia halaman 146 menanggapi ungkapan perintah dalam percakapan. Masih ingatkah kalian apa itu ungkapan perintah? Kalian bisa perhatikan bahwa di akhir ungkapan perintah biasanya ditulis dengan tanda seru. Ungkapan perintah dapat disampaikan menggunakan kata-kata yang santun. Contohnya adalah tolong, cobalah, silahkan, atau kiranya. Perhatikan percakapan berikut. Bu Guru, Made, tolong hapus papan tulis itu. Made, siap Bu Guru. Bu Guru, Dedi, silakan ambil hasil ulanganmu. Dedi menjawab, iya Bu Guru. Kalimat yang diucapkan Made dan Dedi adalah contoh cara yang baik menanggapi suatu ungkapan perintah. Selanjutnya, soal ayo berlatih menanggapi ungkapan perintah dalam percakapan. Coba peragakan percakapan berikut bersama teman-teman sebangkumu. Gunakan suara yang nyaring dan intonasi yang tepat. Made, Dedi, ayo kita bermain bola di lapangan. Dedi, ayo Made, tolong ambilkan bolanya ya di pojok kelas. Made menjawab, baiklah. Kamu cobalah untuk mengajak teman-teman yang lain bermain bersama kita. Dedi, tentu Made, karena semakin banyak yang bermain akan semakin menyenangkan. Nah, kalimat ungkapan perintah pada percakapan di atas yaitu tolong ambilkan bolanya ya di pojok kelas, dan ungkapan tanggapannya yaitu baiklah. Selanjutnya pendalaman materi halaman 147, muatan matematika, mengukur dan membandingkan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Ingatlah kembali cara mengukur dan membandingkan berat benda yang telah kamu pelajari. Untuk menentukan berat sebuah benda, kita dapat menggunakan benda yang lain. Perhatikan gambar berikut. Nah, itu ada gambar 1 pepaya dan 5 apel. Nah, berat kedua buah itu yaitu sama, antara berat 1 pepaya itu sama dengan 5 apel. Nah, gambar yang samping itu ada gambar 1 semangka dan 8 apel. Berat buah 1 semangka dan 8 apel yaitu sama. Karena 5 apel kurang dari 8 apel, maka 1 pepaya lebih ringan dari 1 semangka, atau 1 semangka lebih berat dari 1 pepaya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, dan selalu rajin belajar. Tetap semangat, serta sholatnya jangan sampai ketinggalan ya. Sebelumnya, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama-sama ya. Hayya bina nahtatim darsana bi qiraati hamdalah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.